Cerita diawali oleh seorang anak bernama Hunter yang mana selagi dirinya berada di atas bukit untuk melihat kampung tempatnya tinggal. Tiba-tiba, sepulangnya ke rumah, ayahnya langsung memarahinya karena akan sangat berbahaya jika Hunter kenapa-napa dan bisa juga tiba-tiba mengalami gejala paru-paru. Selagi Will berburu bersama Katie, Will menceritakan apa yang baru saja anaknya lakukan, yang ternyata bukit yang sebelumnya dikunjungi oleh Hunter adalah tempat terakhir ibunya meninggal. Di tempat lain, ada juga seorang perempuan bernama Nina yang tinggal sendirian pasca serangan dari monster yang kini hampir menguasai bumi. Keseharian Nina selalu melakukan eksperimen untuk menemukan cara agar bisa menembus sisik dari monster yang sudah merenggut keluarganya. Sekilas, Will pun teringat dengan mendiang istrinya yang sangat mempercayai kemampuan Nina, namun Hunter tiba-tiba mengalami gangguan pada pernapasannya, sehingga Will harus secepatnya memberikan tabung oksigen yang baru. Nice and easy deep breaths. Oh, I love you, man. Tapi setelah hari-hari berlalu, persediaan tabung oksigen untuk anaknya sudah habis, sehingga perlu bagi Will untuk secepatnya mendapatkan tabung tersebut. Rencananya, ia ingin mengajak Nina dan Katie yang memiliki pengalaman bagaimana cara menangani para monster tersebut. Yang meskipun usahanya belum membuahkan hasil untuk menembus sisik dari si monster, setidaknya bantuan Nina sangat diperlukan sekarang. Sebelum berangkat, Will berpamitan terlebih dahulu pada anaknya dan berjanji akan segera kembali setelah mendapatkan tabung tersebut. Singkatnya, ketika mereka berada di perjalanan, mereka juga harus selalu waspada terhadap sergapan mendadak yang bisa saja dilakukan oleh si monster, tapi hal itu dapat diantisipasi oleh alat pendeteksi yang Nina ciptakan sendiri. Nothing yet. It's quiet for now. Setelah berjalan cukup jauh, terlebih dahulu mereka mencari sesuatu yang dibutuhkan. Barangkali mereka menemukan sesuatu yang berguna, akan tetapi di sela-sela itu Nina dan Kate justru malah bertengkar. Nina, can we please go? Will you two just shut up? If she wants to stay, just let her. I don't like you, Nina. I never have. Namun ketika mereka berada di ketinggian 7.000 kaki, alat pendeteksi mereka menangkap adanya sinyal yang mendekat, sehingga mereka perlu sesegera mungkin menjauh dari monster tersebut. Come on, Katie! Untungnya mereka menemukan tempat persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan besok pagi, tapi semenjak kedatangan makhluk misterius tersebut, populasi manusia tersisa 5% yang berhasil bertahan selagi menetap di ketinggian. Entah berapa lama lagi manusia dapat mengalahkan monster tersebut, sedangkan senjata yang dibuat manusia tidak mampu menembus ataupun menggores sisiknya. Wipe out 95% of the world's population in a month, and they only killed us. They're predators and we're prey. Kadangkala Will selalu teringat dengan istrinya sebelum dia meninggal untuk mencari tabung oksigen bagi anaknya. Tapi entah kenapa istrinya menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Nina, yang menurutnya suatu hari Nina mungkin akan menemukan cara mengalahkan monster tersebut.
Tapi kali ini mereka dipaksakan menuruti keinginan Will yang lebih memilih melewati jalan bekas tambang ketimbang pergi memutar perbukitan yang jelas jauh lebih aman, yang meskipun akan sangat memakan waktu untuk dapat mencapai lokasi yang mereka tuju. Fuck. Awalnya memang berjalan cukup lancar, tapi mereka juga mendapat masalah karena gerbang keluar ternyata sudah tertutup. Mustahil juga bagi mereka kembali setelah berjalan cukup jauh, sehingga Will memutuskan untuk mengambil resiko dengan pergi ke arah lain. Akan tetapi selagi di perjalanan, alat pendeteksi mereka justru menangkap sinyal dari si monster, sehingga mereka perlu hati-hati agar tidak terbunuh olehnya. There's a way out! Go! Setelah kepergian Katie, akhirnya mereka sampai di sebuah kota yang sudah tidak lagi dihuni, di mana setibanya mereka di rumah sakit. Sesegera mungkin mereka harus mendapatkan tabung yang mereka cari, akan tetapi saat berhasil menemukannya, monster tersebut justru sadar dengan hawa kehadiran mereka. Setelah membantu Will, Nina meminta membawanya ke laboratorium untuk melakukan riset mendalam karena cepat atau lambat manusia harus bersiap melawan monster tersebut jika mereka tidak mau dimusnahkan. Setibanya di sana, Nina tidak mau membuang waktu dengan berlama-lama di sana. Yang mana ketika Will menjaga, rupanya ia menemukan foto Nina bersama keluarganya yang dibantai oleh monster 3 tahun lalu. Tentunya hal itu mengingatkan dirinya pada masa lalu, sehingga Nina menyesali keputusannya karena lebih mementingkan waktu bekerja ketimbang menemani anaknya untuk yang terakhir kali. Akan tetapi berbagai percobaan sudah Nina lakukan, namun belum juga membuahkan hasil. Lantas Nina menyuruh Will untuk segera pulang dan menyelamatkan anaknya. Go. Ya, untungnya di waktu yang tepat, Nina berhasil menciptakan peluru pemusnah bagi monster tersebut. Akan tetapi mereka baru sadar kalau monster yang mereka lawan ternyata adalah robot. Yang entah bagaimana caranya mereka tercipta dan siapa yang menciptakannya. Come on. Sepulang dari perjalanan jauh, Nina kemudian mengibarkan bendera bajak laut sebagai pertanda bahwa manusia telah menciptakan cara untuk mengalahkan monster tersebut. Tamat.